Film dimulai dengan pemandangan hijau di suatu petang, dan saat menjelang malam, pusat panggilan darurat menerima laporan dari seorang wanita tentang suaminya yang tidak merespon dan pergi begitu saja seperti orang tidur berjalan. Diikuti oleh laporan-laporan lainnya tentang penemuan sesuatu yang hitam dan muncul di mana-mana. Beberapa orang juga melaporkan mendengar bisikan-bisikan misterius yang berusaha mempengaruhi, apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetaplah tersenyum walaupun aroma kehidupan tidak selalu harum. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Doors. Sebuah film yang rilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Saman Cash, Jeff Daverson, dan Dugan O'Neill, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja tidak perlu ditanyakan. Karena lebih baik kita jangan kelamaan, segera itu kopi disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Adegan kemudian beralih ke sebuah ruangan atau tepatnya kelas di mana seorang guru bernama Johnson bersiap mengadakan ujian remedial untuk beberapa siswa. Mereka adalah Ash, Lizzie, Rory, dan seorang pemuda bernama Jake. Sebelum memulai, Johnson mengumpulkan ponsel para remaja itu dan menempatkannya pada lemari demi memastikan tidak ada yang menyontek. Begitu ujian dimulai, Jake mengajukan buang air kecil yang mana Johnson menganggap itu sebagai kebohongan, serta melempar note kepada Ash dengan maksud titipan untuk dikirim ke Lizzie dengan isi pesan ajakan kencan. Memperhatikan gangguan ini, Johnson mendesak para siswa untuk fokus pada lembar ujian mereka. Tak lama kemudian, ponsel yang ada di lemari mulai bergetar secara terus-menerus sehingga menimbulkan suara yang mengganggu. Ditambah suara pesawat jet yang meluncur dan mendadak Johnson menerima panggilan. Wajah pria itu tampak tertekan dengan apa yang ia dengar. Johnson pun segera meminta Rory untuk mengawasi siswa lain sebelum meninggalkan ruangan dan menyampaikan ini darurat. Beberapa waktu kemudian, Pak Guru itu masih belum juga kembali dan lemari masih terus bergemuruh akibat getaran ponsel, sehingga membuat siswa mulai cemas. Jake yang sudah tidak sabar akhirnya bangkit dan mencoba membuka lemari, mengabaikan Rory sebagai guru pengganti. Tiba-tiba saja terdengar suara petugas lewat speaker yang menginstruksikan seluruh siswa untuk tetap berada di kelas demi keamanan dan keselamatan. Suara petugas terdengar gugup seperti orang gemetar ketakutan, dan tentu ini menyebabkan para siswa menjadi panik. Mereka pun kemudian menyalakan radio yang ada di ruangan demi mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di luar sana. Mereka mendengar beberapa laporan berita meresahkan mengungkapkan bahwa sesuatu telah tiba di bumi dan militer sedang berusaha mencari tahu. Lalu tiba-tiba saja entah apa yang dialami burung-burung hingga menabrak jendela. Sementara yang lain bertanya-tanya, Jake menjadi yakin membuka paksa lemari demi mengambil ponsel mereka. Kelompok itu kemudian melihat banyak panggilan tak terjawab dan pesan dari keluarga serta kerabat. Sementara itu, Ash mulai mengalami halusinasi aneh. Terjadi masalah pada pintu yang sebelumnya terkunci otomatis kini terbuka, yang mana membuat Ash nekat keluar dan para siswa lain pun terpaksa mengikuti. Mereka terkejut menemukan koridor yang biasanya banyak siswa lalu lalang, kini benar-benar kosong. Kelompok itu kemudian menemukan sesuatu yang aneh, hitam dan menutup lorong. Ketika para remaja itu melempar beberapa benda ke arahnya, sesuatu yang hitam itu menelannya. Semua pun menjadi ketakutan, kecuali Ash. Gadis itu malah merasa penasaran, menyarankan untuk melihat kemana arahnya. Kata-kata Ash semakin terdengar aneh, sehingga mereka memutuskan pergi dari sana. Sebaliknya, Ash terus mengamati zat hitam misterius dan menjadi tertarik. Dia bahkan terus mendekat seperti hendak masuk ke dalam hingga akhirnya Lizzie bertindak. Terjadi salah pengertian yang berbau terlarang tak bisa saya tampilkan, dan jelas itu membuat Jake sebagai seorang kekasih marah besar.
Jake mengaku menyesal karena telah menghajar seorang gadis, tapi penyesalan tersebut secara tidak sadar dimanfaatkan oleh Ash karena mengikuti bisikan-bisikan di kepalanya. Gadis itu melancarkan tendangan yang membuat Jake dan Rory terpental ke arah zat hitam. Ash merasa sangat bersalah dan akhirnya memasrahkan diri kepada zat hitam sebagai penebusan, dan tinggallah Lizzie sendiri dalam kepanikan dan kebingungan. Adegan kemudian berpindah menampilkan 2 minggu setelah zat hitam muncul. Kondisi perkotaan kini benar-benar sepi setelah jutaan orang menghilang. Seorang penyiar radio swasta mengungkapkan bahwa meskipun banyak orang yang telah menghilang, beberapa secara ajaib kembali dari zat hitam, atau para ilmuwan telah sepakat untuk menyebut zat hitam tersebut Doors. Ya, para ilmuwan sedang mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, maka mereka telah mengembangkan Project Knocker, yaitu mengirim para sukarelawan masuk ke dalam Doors, lalu melaporkan pengalaman yang dialami setelah kembali. 3 relawan yang menjadi pusat cerita yaitu Patrick bersama sepasang kekasih Vince dan Becky. Menurut instruksi, mereka hanya boleh berada di balik Doors selama 12 menit. Lebih dari itu, Doors mungkin akan benar-benar menguasai mereka. Ketiganya pun segera tiba di tengah hutan, tepatnya di sebuah rumah dengan mengenakan kostum khusus. Dan ya, di rumah itu juga terdapat salah satu dari jutaan Doors yang muncul di planet bumi. Saat mereka semakin dekat, masing-masing mendengar suara-suara aneh dan meresahkan yang datang dari dalam. Begitu masuk, mereka menemukan diri di sebuah rumah yang serupa dengan 3 pintu yang disusun dalam pola. Becky menyarankan mereka berpencar agar dapat menjelajahi ruangan yang berbeda dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Awalnya kita ditampilkan Pat yang menjelajahi tempat aneh itu dan melaporkan temuan kepada atasan. Dia segera mendengar suara tangisan sehingga mengikuti sampai tiba di sebuah ruangan di mana ia melihat seorang wanita cantik diranjang dikelilingi banyak sekali bunga. Pat juga melaporkan hal ini kepada atasan dan mulai menanyai wanita itu. Si wanita mengaku bernama Rose dan memarahi Pat karena begitu cepat melupakannya. Tentu saja Pat bingung karena dia belum pernah bertemu Rose selama hidupnya. Sementara itu, Beck menemukan diri di dapur dengan semua benda-benda yang diatur dalam posisi aneh. Wanita itu kemudian menemukan ayunan bayi kosong tapi bergerak sendiri. Beck menghentikan mendengarkan bisikan-bisikan dan beberapa saat kemudian melihat bayangan seseorang di pintu. Beralih ke Vince yang memasuki pintu ketiga dan melaporkan bahwa ruangan itu terlihat elegan. Fokus Vince adalah jam dinding yang menunjukkan pukul 3 serta sebuah patung. Lalu dia berpindah ke ruangan lain, menemukan jam pada dinding yang menunjukkan pukul 6 dengan patung yang sama namun ekspresinya berbeda. Lalu melanjutkan lagi ke ruangan lain dengan jam menunjukkan pukul 9 dan patung sama tapi dengan mata berbentuk kotak. Kembali ke Pat, dia mencoba melanjutkan komunikasi dengan Rose dan dalam prosesnya tiba-tiba wanita itu mengalami kejang parah. Lalu Pat mendengar bisikan yang menyuruhnya menolong Rose. Entah mengapa seketika Rose mulai tertawa seolah yang terjadi sebelumnya adalah akting belaka. Wanita itu kemudian memohon kepada Pat untuk tidak pergi. Pat pun setuju meski waktu yang tersisa hanya 5 menit lagi. Dan tiba-tiba saja sementara itu, Beck mengalami halusinasi di mana ia bertemu Vince dan menyadari diri sedang dalam kondisi hamil. Semua ini membuat Beck sangat emosional karena ternyata ia pernah kehilangan anaknya di dunia nyata. Vince dalam ilusi mencoba meyakinkan bahwa ini adalah kenyataan, namun Beck menolak untuk percaya sampai akhirnya melepaskan tembakan dengan pistol yang disebut phaser. It's a phaser.
Di tempat lain, Vince mencoba melarikan diri ketika mengetahui waktu yang tersisa hanya sedikit. Namun mendadak dia tiba di ruangan lain dengan lukisan-lukisan yang bergerak dan seseorang yang duduk di sana yang ternyata adalah Vince versi lain. Tak lama kemudian, Vince versi lainnya lagi juga muncul. Lalu ketiganya berdebat tentang siapa di antara mereka Vince yang asli. Yang lebih mengejutkan adalah ketika perdebatan berlangsung, tiba-tiba saja kostum khusus Vince berubah menjadi baju santai yang membuatnya jadi tidak berbeda dari dua lainnya. Tak lama kemudian, Beck tiba di ruangan tersebut dan ya, dia juga bingung karena melihat begitu banyak Vince. Bisikan di dalam kepalanya meminta untuk memilih satu di antara tiga. Para Vince kembali berdebat, masing-masing berusaha meyakinkan Beck bahwa diri mereka lah yang asli, namun lagi-lagi Beck hanya boleh memilih satu. Akhirnya wanita itu menembak yang mengenakan pakaian musim dingin di tengah musim panas. Listen to me. Dua yang tersisa semakin membuat Beck ragu, apalagi mereka menjelaskan tentang yang terjadi dalam kehidupan Beck belakangan ini. Namun karena salah satu dari mereka menyebut pistol dengan phaser, maka dialah yang dianggap Vince asli oleh Beck. Tidak peduli apakah itu Vince asli atau bukan, tapi peristiwa ini membuat Beck merasa bersalah sehingga memutuskan untuk mengakhiri segalanya. What the fuck? Adegan lagi-lagi berpindah menampilkan hari ke-101 sejak kemunculan Doors di bumi. Seorang ilmuwan bernama Jamal Atkins yang sedang mendengar radio di pagi hari sembari menikmati secangkir kopi. Sebuah siaran melaporkan berita bahwa setengah dari populasi dunia telah lenyap karena Doors. Kita juga mengetahui bahwa Project Knockers telah gagal total dan hampir semua sukarelawan tidak kembali. Sebagai akibatnya, masyarakat diimbau untuk segera menghubungi polisi melaporkan setiap penampakan Doors. Jamal kemudian mematikan radio lalu pergi ke tengah hutan yang berlokasi tak jauh dari domisili. Di sana ternyata ia menemukan salah satu Doors dan telah menyiapkan beberapa peralatan khusus untuk berkomunikasi. Setelah beberapa upaya, Doors akhirnya menjawab, yang mana tentunya sangat mengejutkan. Terutama setelah Doors menyebutkan segala hal tentang ilmuwan itu, termasuk nama beserta nomor identitasnya. Jamal kemudian mulai mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada Doors yang mana direspon dengan ramah, bahkan menyebut Jamal sebagai teman. Penasaran, Jamal bertanya asal Doors dan tujuannya. Doors mengungkapkan bahwa diri berasal dari peradaban maju dan berada di bumi untuk mengamati serta mengarsipkan keberadaan umat manusia. Masih belum jelas, tapi Jamal sudah cukup puas untuk saat ini. Ilmuwan itu kemudian mengundang rekannya Kathy yang datang bersama dengan pacar menyebalkan bernama Leo. Jamal awalnya ragu, tapi pada akhirnya dia menganggap bahwa Leo dan Kathy sama-sama bisa dipercaya. Lalu segera membawa pasangan itu ke tengah hutan, tepatnya ke lokasi Doors. Keduanya benar-benar terkejut karena seharusnya Jamal melaporkan Doors ini kepada pihak berwajib. Namun Jamal menegaskan bahwa tidak semua Doors itu buruk. Lebih lanjut, ilmuwan itu membagikan pengalaman berkomunikasi dengan Doors yang sepertinya sangat kooperatif dan ramah. Sementara Leo ketakutan, Kathy tampak sangat antusias menyadari apa yang telah dilakukan rekannya yang mana memiliki potensi untuk mengubah segalanya. Secara diam-diam, Leo menyingkir sembari mengeluarkan ponsel. Kathy dan Jamal berbicara secara terus-menerus, bahkan menanyakan nama Doors itu. Doors menjawab bahwa namanya adalah Lamach, lalu menjelaskan bahwa dirinya berada di planet ini yang mana sama dengan jawaban sebelumnya, yaitu untuk mempelajari dan mengarsipkan keberadaan umat manusia. Mendengar hal ini, Kathy menjadi semakin bersemangat dan merasa bahwa mereka dapat mengungkap rahasia seluruh alam semesta melalui Lamach. Dia memberitahu Lamach bahwa mereka akhirnya bisa menjadi penjelajah kosmik yang diimpikan selama ini. Namun sayangnya kekecewaan segera dirasakan ketika Leo datang membawa temannya yang merupakan seorang polisi bernama Ricky. Dia segera mengarahkan pistol dan memerintahkan wanita itu untuk menjauh dari Doors
karena sangat berbahaya. Setelah itu, Ricky segera melumpuhkan Jamal karena secara diam-diam terlibat dengan Doors yang mana sama saja dengan melanggar hukum. Ketika Ricky menanyakan nama, Doors malah menjawab mewakili Jamal. Petugas itu kaget bukan kepalang karena baru kali ini menemukan Doors yang bisa berbicara. Sementara itu Jamal terus berbisik memohon pertolongan kepada Lamach, dan ketika Ricky lengah, Katie memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan. Holy shit! Setelah tidak sengaja menghabisi Leo, Ricky kembali mengarahkan pistolnya ke Jamal. Jamal sendiri terus memohon pertolongan sampai akhirnya Lamach mengendalikan Ricky untuk mengakhiri segalanya. Baik Jamal maupun Katie merasa terguncang menyaksikan peristiwa tersebut. Tapi di sisi lain, mereka masih bersyukur karena selamat. Lamach kemudian memanggil mereka teman dan mengungkapkan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk disegarkan. Pada saat ini, mereka melihat banyak objek asing jatuh dari langit. Adegan lagi-lagi berpindah menampilkan penyiar radio swasta yang sejak awal membahas tentang Doors. Penyiar ini bernama Martin. Kali ini dia melakukan podcast secara live dengan seorang tokoh yang mempelajari dunia paralel, Dr. Alan Price. Sepanjang perkenalan, Alan tampak terlalu aneh, seolah-olah sedang dikendalikan sesuatu. Martin bertanya kepadanya tentang Doors, apa yang mereka inginkan, dan kira-kira apa yang terjadi selanjutnya. Alan menjawab bahwa kedatangan Doors itu telah mengubah segalanya dan kini saatnya bagi manusia untuk berevolusi. Ya, dia menekankan bahwa manusia akan memasuki era baru dan harus belajar untuk hidup di dunia baru. Terlepas dari semua itu, Martin tetap skeptis terhadap Doors dan tujuannya. Pria itu kembali mengajukan pertanyaan, apakah umat manusia harus bersiap untuk melakukan perlawanan demi kelangsungan hidup mereka? Namun, Alan menanggapi dengan pernyataan yang sangat mengejutkan, bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh umat manusia untuk menghentikan semua ini, karena Doors yang memutuskan dan mengendalikan segalanya. Lebih lanjut, ilmuwan itu dengan berani mengklaim bahwa Doors melebihi Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Mendengar hal ini membuat Martin mulai merasa tidak nyaman, bahkan ketakutan. Alan menegaskan bahwa yang bisa umat manusia lakukan hanyalah menunggu dan menyerahkan diri untuk proses yang mereka sebut refresh atau penyegaran kembali. Martin mencoba mencairkan suasana dengan candaan, menyamakan manusia dengan web browser. Di saat yang sama terjadi gangguan, mulai dari lampu yang berkedip sampai terputusnya jaringan. Ketika kembali terhubung, Martin segera mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi dengan orang-orang yang kembali dari Doors. Apakah mereka telah berubah? Kali ini jawaban Alan sangat aneh, mengatakan bahwa Martin telah mengetahui jawabannya dan memanggil nama asli Martin yaitu Paul, yang mana tak ada seorang pun yang mengetahui hal ini. Ya, Alan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dan hanya meminta Martin untuk menerima Doors, berjanji bahwa segala macam ketakutan dan kecemasan akan lenyap saat refresh. Alan juga mengucapkan semua hal bersamaan dengan Martin, seolah mengetahui isi hati sang penyiar radio. Film pun ditutup dengan suatu peristiwa yang secara tiba-tiba mengambil alih kendali tubuh Martin, menyebabkan pria itu mulai menggila, sementara Alan mengamati semuanya dengan senyuman aneh, sembari mendesak Martin untuk menerima Doors. Dan tamat.
Dunia berada di ambang akhir yang aneh, dan sayangnya semua terasa begitu santai seperti ngopi di sore hari sepulang kerja. Ya, Doors adalah 4 cerita yang dirangkai secara longgar, melibatkan orang-orang yang berhadapan dengan monolit alien yang mengesankan. Monolit-monolit yang dijuluki Doors oleh para ilmuwan adalah dinding hitam besar yang bergerak dengan kilauan seperti ular dari serat magnetik metalik. Film ini menceritakan tentang jutaan dinding hitam raksasa yang tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Dinding-dinding ini menyebabkan banyak orang menghilang dan diduga tewas. Meskipun awalnya menegangkan, film ini justru semakin aneh dan lambat. Setiap bagiannya menceritakan kisah tentang bagaimana bumi dikuasai secara perlahan dan tenang oleh dinding-dinding misterius yang disebut Doors ini. Ide makhluk asingnya menurut saya cukup absurd, tapi ini bukan satu-satunya, karena sebelumnya ada film jadul berjudul The Blob yang idenya tidak kalah absurd. Hanya saja sangat disayangkan film ini tidak semenarik The Blob karena sangat minim action yang biasanya diharapkan dari film tentang bumi yang diinvasi alien. Humor tentu saja ada, tapi Anda harus benar-benar teliti untuk menemukan. Jangan tanyakan mengapa, karena saya juga bukan orang yang teliti dan kebetulan menemukannya begitu saja. Saya pribadi cukup menikmati film ini. Ya, setidaknya film ini punya presentasi yang bagus dari segi nilai produksi dan sinematografi. Ini adalah film apokaliptik tentang invasi. Doors mengasimilasi manusia sehingga dimusnahkan setelahnya, dan hanya makhluk Doors yang tersisa untuk mengendalikan bumi. Ketika Doors mengatakan mereka di sini untuk dalam tanda kutip mengarsipkan umat manusia, saya pikir mungkin maksudnya sama seperti Galactus yang memiliki museum di kapal tentang kehidupan dari planet-planet yang telah ia konsumsi. Lalu ketika Doors mengatakan mereka bermaksud untuk dalam tanda kutip menyegarkan manusia, saya pikir maksudnya adalah kehidupan manusia dimusnahkan, tetapi tubuh-tubuh kosong tetap ada dan dirasuki oleh Doors. Ini seperti asimilasi oleh Borg dari Star Trek, tetapi semuanya terjadi secara psikis. Buat yang masih bingung atau nggak paham, mungkin ini akan sedikit membantu. Di segmen pertama yang berjudul Lockdown, sekolah terlihat berantakan karena semua orang panik dan melarikan diri, sementara 4 siswa terkunci di kelas mereka. Ash adalah remaja bermasalah yang mudah menerima sugesti psikis alien. Namun Doors tidak memaksanya melakukan apapun. Ash hanya ingin masuk karena memang sejak awal dia bermasalah, kini ditambah lagi dengan bisikan-bisikan dari Doors. Dan untuk alasan gila yang sama, Ash merasa harus membawa semua orang masuk bersamanya secara sengaja ataupun tidak. Sekali lagi, film ini adalah kisah aneh dengan ambiguitas yang melekat. Penonton dimaksudkan untuk membentuk kesimpulan mereka sendiri. Apakah gadis terakhir, Lizzie, masuk ke Doors atau tidak, masih bisa diperdebatkan. Dia mungkin masuk karena takut ditinggal sendirian, atau mungkin dia akan melarikan diri, tidak diperlihatkan. Bagaimana akhirnya? Segmen kedua berjudul Knockers sebenarnya memiliki makna tersembunyi. Ini tentang bagaimana seseorang bisa menjadi gila dan terjebak dalam dunianya sendiri, jadi tidak ada tembak-tembakan atau apalah itu. Sebaliknya, baik Becky sudah kerasukan, jiwanya yang hancur menandakan asimilasinya, dan Vince yang kemungkinan sudah menjadi Doors berusaha untuk keluar dan kembali ke dunia nyata. Mereka bukan lagi manusia, tetapi akan menyamar sebagai manusia, karena pada tahap awal invasi ini, Doors masih melakukan operasi penyusupan secara diam-diam. Di beberapa adegan kita diperdengarkan siaran dari Martin Midnight mengatakan bahwa orang-orang masuk ke Doors dan sepertinya setelah itu kembali dalam jumlah yang lebih kecil. Ditampilkan juga dunia kosong. Martin mengatakan bahwa setengah populasi dunia telah masuk ke dalam Doors, tetapi hanya sebagian kecil yang kembali. Di segmen ketiga berjudul La Marche, sekali lagi, Doors mengatakan ingin mengarsipkan manusia. Ini berarti mempelajari dan mencatat sebelum memusnahkan atau mencerna. Ketika Doors mengatakan ingin menyegarkan manusia, ini berarti manusia yang sebenarnya telah hilang, tapi fisik mereka tetap ada untuk dirasuki oleh entitas Doors. Doors yang berinteraksi dengan dunia nyata misalnya untuk menghabisi polisi, menunjukkan kekuatan mereka yang semakin nyata karena pemahaman
tentang bagaimana segala sesuatu bekerja di dunia atau dimensi kita bertambah. Perhatikan dalam segmen ini, 2 orang yang menentang Doors tewas, sementara 2 orang yang rentan terhadap pengaruh jahatnya dibiarkan hidup. Tidak ada indikasi Jamal dan Katie akan diserang karena mereka berdua akan mudah diasimilasi atau dirasuki. Lalu segmen keempat atau terakhir, Dr. Alan Price bukanlah manusia. Dia memiliki tubuh manusia, tetapi sepenuhnya dirasuki oleh Doors. Pada momen ini, Martin adalah salah satu dari sedikit manusia yang tersisa di bumi. Doors telah belajar bagaimana merasuki manusia secara langsung tanpa orang tersebut harus masuk ke dalam Doors secara fisik, bahkan dengan mengaku sebagai Tuhan. Ini adalah sebuah akhir dengan alien sebagai pemenangnya. Ya, mereka telah menguasai bumi sepenuhnya, planet diriset sehingga semua kini telah sepenuhnya didominasi oleh alien dari dimensi lain. Bagaimana menurut kalian? Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu ya. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!